Saya izin buka masker dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tamu undangan yang saya hormati. Selamat siang Pak Majen TNI Mulyo Haji. Selamat siang Pak Adi, Ibu Dokter Widi, dan Pak Ketua PMI Haji Rustam Effendi. Perkenalkan, nama saya Popon. Nama panggung saya itu bukan nama asli saya. Nama asli saya Muhammad Saleh. Jauh memang Pak dari Muhammad Saleh ke Popon. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu sekalian. Saya seorang stand up comedy, juara 1 kompetisi di Kompas TV season 8. Di sini ada yang tahu saya Bapak Ibu sekalian? Nggak ada, iya. Memang yang tahu cuma kru Kompas TV, Pak. Memang enggak banyak yang tahu saya, Pak. Dan saya tuh tinggalnya di daerah Menteng, Pak, dekat sini. Menteng, Pak. Tahu ya, Pak, Menteng? Menteng tempat tinggalnya Obama sebelum jadi presiden. Obama, Pak, tinggal 3 tahun di Menteng, pindah ke Amerika jadi presiden. Saya 28 tahun di Menteng nggak jadi apa-apa. Coba waktu itu Obama nggak pindah ke Amerika, pasti jadi kayak saya deh. Gini-gini aja. Tapi di Menteng juga namanya doang Pak, Menteng. Kecamatannya doang lebih tepatnya. Sebenarnya mah kampung-kampung juga Pak, di gang, rumah saya di gang. Rumah saya kecil Pak, begitu masuk pintu masuk, di situ ruang tamu, di situ juga saya tidur Pak. Jadi kalau lagi saya tidur, ada tamu, saya pasti bangun gitu, malu. Tidur Pon? Enggak, ketiduran. Makanya kan ada mitos ya Pak, kalau rumah kita kedatangan kupu-kupu, itu berarti mau ada tamu datang ya. Itu kalau rumah saya ada kupu-kupu, langsung saya tangkap Pak. Saya pindahin ke tetangga saya. Biar tetangga saya yang kedatangan tamu. Jangan saya, masih kecil, sempit kalau ada tamu. Dan tinggal di Menteng tuh jadi satu-satunya kebanggaan di hidup saya gitu Pak. Jadi kalau ditanya orang, Pon, kamu kuliah di mana? BSI. Udah kerja? Nganggur. Tinggal di Menteng. Tapi nganggur. Mau Menteng. Saya senang sekali ini bisa diundang di acara ulang tahunnya Palang Merah Indonesia yang ke-76. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Palang Merah Indonesia. Saya salut sekali, memang Palang Merah ini apa disebutnya, organisasi ya Pak ya. Salah satu organisasi yang paling penting di Indonesia ini ya. Saya paling berguna, membantu banyak orang. Saya harap semua yang anggotanya dari PMI ini diganjar dengan pahala yang berlimpah. Amin, amin. Dan juga kalau bisa juga jangan cuma pahala tapi juga materi ya Pak. Digaji yang layak gitu semoga ya. Karena iya. Karena penting sekali memang PMI ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan saya rasa nih organisasi PMI memang salah satu organisasi yang paling bersih ya kayak dari korupsi kayaknya. Karena mau apa yang dikorupsikan, darah masa. Mau apa kita bawa darah pulang buat apa ya Pak? Ya mungkin ada korupsi darah kalau ada anggota PMI yang vampir. Nah, itu juga gampang ngatasinnya, nggak perlu KPK ya Pak. Tinggal taruh bawang putih aja tuh di dekat darahnya. Di film sih gitu katanya vampir takut bawang putih. Ya dan paling penting memang PMI ini donor darah, tapi memang masih kurang ya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Karena saya pernah baca datanya bahkan sebelum pandemi tuh 1 dari 16 orang butuh donor darah. Sedangkan hanya 1 dari 80 orang yang mau mendonorkan darahnya gitu. Iya, memang sedikit sekali ya Pak. Karena memang salah satu faktornya adalah kayaknya takut jarum suntik gitu. Ya nggak bisa dipungkiri Pak, karena jujur aja sebenarnya saya juga belum pernah donor darah. dari dulu saya belum pernah, karena saya juga sebagian yang takut dengan jarum suntik. Iya, takut Pak dengan jarumnya. Ya memang
sepele ya Pak, orang bilang cuma jarum kok takut. Tapi di sosmed aja saya pernah lihat, maaf nih Pak Pangdam nih, ada beberapa anggota TNI atau anggota Polri yang juga takut waktu disuntik. Saya lihat ada videonya waktu divaksin, terus kayak nggak pantas gitu takut jarum. Masa megang senjata takut jarum ya kan. Tapi ada memang momok yang menakutkan jarum itu Pak. Mungkin kalau ada cara lain untuk donor darah misal via Bluetooth atau WhatsApp gitu nggak? Saya mungkin mau Pak donor, saya takut. Atau via bekam sampai keluar darahnya, nggak apa-apa tuh. Jadi saya takut, bahkan ada pernah saya ngeliat orang-orang yang takut jarum tuh yang nggak pantas gitu, badannya gede, rambutnya gondrong gitu. Ini dia kalau ketemu preman aja, preman takut gitu sama dia, tapi dia takut sama jarum gitu. Kayaknya dia kalau ketemu begal bawa parang nggak takut ya Pak, tapi kalau bawa jarum pentul dia takut. Serahkan motor Anda, saya yang ambil. Kalau bawa parang dia berani dia. Dan saya senangnya tuh dari PMI itu adalah itu membantunya gak cuma donor darah, tapi juga banyak yang kebutuhan kesehatan di masa pandemi ini gitu. Memang masalah jarum suntik nih, masalah vaksin ini banyak banget orang-orang takut divaksin nih Pak. Selain jarum suntik tuh masalahnya adalah hoax tuh. Macam-macam tuh hoaxnya Pak, tapi yang paling muncul ke permukaan tuh adalah hoax yang takut ditanam chip katanya. Chip dari Bill Gates katanya ya. Itu ada hoaxnya tuh Pak. Saya orang-orang yang percaya hoax itu tuh memang benar-benar katanya chipnya bisa tahu kegiatan kita kemana aja gitu. Terus kita orang-orang itu takut gitu. Kenapa takut gitu? Emang kegiatannya kemana sih gitu ya Pak ya? Paling di rumah-rumah aja. Buat apa Bill Gates tahu kegiatan kita yang di rumah-rumah aja? Nggak ada fungsinya, aneh gitu kalau percaya. Tapi ada peraturan kemarin kalau misalnya mau divaksin, akhirnya ada peraturan tuh kalau mau divaksin dikasih BLT. Kalau mau dapat BLT harus divaksin dulu. Tuh akhirnya banyak tuh masyarakat mau divaksin Pak. Kayaknya emang masyarakat nunggu peraturan ini aja nih. Kayak dia nggak mau yang gratisan, kayak dapat apa dulu nih. Dapat BLT baru mau gitu. Kata dia dapat BLT Pak, iya nggak apa-apa tanemin 10 chip di sini, yang penting BLT-nya 10 kata dia. Nggak apa-apa. Kalau di rumah saya Pak ada abang-abangan lah yang dia nggak mau divaksin karena katanya takut nggak tahu kandungannya di dalam vaksinnya apa. Ya. Ini ngeselin nih abang-abangan ini Pak. Kenapa? Karena ini kayak kalau dijelasin ngerti aja ya. Kan vaksin kan kimia ya Pak ya. Nah, kalau dijelasin kandungannya ini kayak ngerti aja dia gitu. Misalnya kan saya pernah baca ada salah satu kandungan vaksin tuh ada katanya adenovirus, salah satu vaksin tuh. Misalnya kalau kita kasih tahu nih ke abang-abangan di rumah saya, ini Bang kandungannya adenovirus. Paling responnya dia, itu apa? Adanya COVID ya? Adanya COVID. Emang virus berkeluarga ya Pak? Aneh tuh emang. Tapi saya sebenarnya kalau saya mah percaya Pak divaksin, saya nggak percaya hoax begitu, saya nggak percaya. Saya aman, saya divaksin. Walaupun saya pernah kena setelah vaksin yang pertama saya hitungannya penyintas COVID Pak kemarin. Tapi alhamdulillah memang pemerintah daerah nih bagus gitu Pak. Saya begitu kena COVID, saya langsung karantina di rumah, isoman, itu dapat bantuan dari RT setempat Pak. Saya dibeliin makanan pagi, siang, malam dibeliin Pak makan, dikirimin sama RT gitu. Walaupun gak ada omongannya nih di awal nih bayar atau enggak gitu. Jadi kalau ditanya, saya nggak tahu nih. Tapi saya ditanyain, Mas pagi mau makan apa? So, pesen ayam rendang gitu. Kalau ditagih, kalau ternyata nggak gratis sih saya panik. Tahu gitu telur aja gitu. Ternyata gratis memang. Terima kasih Bapak Anies. Keren sekali. Tapi memang masalah ada aja gitu Pak. Ketika saya lagi isoman, ada aja hal-hal di rumah yang harus diganti seperti galon sama gas gitu. Wah itu susah sekali Pak. Saya telepon tukang galon yang ketika tukang galonnya tahu saya lagi isoman nggak mau ngirim. Alasannya banyak, galonnya belum diisi lah katanya. Ada gitu yang roda dorongannya rusak. Aduh banyak banget alasannya. Akhirnya saya pesen yang lebih jauh dari rumah saya yang nggak tahu kalau saya kena.
Aduh, agak jahat memang saya, tapi kan saya butuh air, Pak. Butuh masak. Saya pesen dia datang. Maksud saya tuh, saya udah pakai masker kan, saya udah jaga jarak. Maksudnya biar dia datang langsung ganti, pergi gitu. Ini tukangnya malah basa-basi. Dia malah ngecekin kompor saya dulu Pak, kata, wah ini selang gasnya bahaya nih Mas, harus diganti. Oh dalam hati saya, Mas yang lagi bahaya Mas. Saya lagi dalam hati tapi saya nggak ngomong-ngomong. Maksud saya biar cepet aja Mas, cepet. Nggak usah komentar dulu. Mas lagi di dalam zona. Ya memang orang-orang apa, kita tuh sebelum ketemu deket COVID tuh pada nggak takut gitu, berani gitu. Kirain udah ada di deket baru udah takut. Itu yang satpam di rumah saya yang nganterin makanan dari Pak RT itu Pak, nganternya tuh ditaruh di depan rumah saya terus diketok gitu pintunya. Cuma dia gitu, baru diketok saya udah buka, dia udah jauh aja Pak. Kayaknya dia naruh, cepet takut gitu. Padahal sebelum ada kejadian di rumah ada yang kena COVID, masker asal-asalan Pak, di dagu, di mana gitu. Nggak pernah protokol kesehatan. Begitu ada baru pada takut. Sekarang saya tinggal sama istri Pak, saya sudah menikah Bapak Ibu. Saya tinggal di apartemen Kalibata City sekarang. Itu apartemen punya istri saya. Memang saya suami tidak modal. Memang istri saya keluarganya kaya kebetulan memang Pak. Saya pernah ke kampungnya di daerah Bondowoso. Saya ditunjukin sama istri saya, ini tanah bapak, ini tanah ibu, ini sawah ibu, bapak. Dalam hati saya akan kurebut semua. Suatu saat akan jadi milikku, nggak bohong Pak, bercanda. Tapi benar Pak, dia bapak mertua saya, ibu mertua saya itu di sawah tuh nanamnya bukan padi, jagung, bukan Pak. Tapi kayak jati gitu, udah pohon kelor. Jadi pernah diunjukin sama bapak mertua saya, ini pohon batang kecil gini aja nih udah 10 juta nih kalau dijual. Langsung saya hitungin ada berapa batang. Banyak, deket-deket jarak. Nah, saya sudah punya anak, umurnya 1 tahun. Saya kasih nama anak saya Fawas. Fawas artinya orang yang berilmu. Memang nama anak-anak zaman sekarang tuh bagus-bagus Pak, kayak anaknya Raffi Ahmad, Rafathar, anaknya Gading, Gempi, bagus gitu Pak ya. Bercandainnya enak gitu, Rafathar, Gempi gitu ya. Tapi Pak ada nama-nama orang dulu ya Pak, mohon maaf nih, kalau misalnya ada yang namanya sama nih gitu ya. Ada nama-nama orang dulu tuh namanya Broto, itu Pak, Broto. Itu saya ngebayangin kalau dia waktu masih kecil dia bercandainnya gimana gitu. Broto, Broto. Agak nggak pas gitu kayak di hati saya gitu. Masa kalau saya punya anak namanya Broto nggak saya bercandain Pak pasti. Karena saya takut kurang ajar kayak bercandain orang tua, Broto, Broto. Kalau nama anak saya Fawas masih bisa, Fawas. Badan saya gemuk ya Pak, karena ini saya sangat menyukai jajan. Karena hitungannya jajan tuh juga berbagi ya Pak, berbagi ke usaha UMKM, pedagang-pedagang kecil menengah. Kan di masa kayak gini tuh kita harus saling berbagi nih. Walaupun kayak misalnya ada teman-teman kita yang jualan makanan apa, kalau bisa kita beli, atau kalau enggak kita bantuin promonya Pak gitu, dia jualannya apa kita sebarin di story WhatsApp atau story sosmed yang lain, boleh tuh gitu. Kalau saya tuh suka jajan memang, jajan bubur ayam, saya suka makan bubur ayam. Tapi saya paling gak suka sama tukang bubur ayam yang kalau kita minta tambahan kerupuk pelit ya Pak. Saya pernah makan bubur ayam, Bang tambahin kerupuknya Bang. Sama dia diambil Pak, banyak, yang dijatuhin cuma 2. Sisanya dimasukin ke kaleng lagi. Ya Allah pelit banget gitu. Itu kayaknya kalau Bapak Pangdam mah yang minta tambahan kerupuk dikasih sekaleng kali ya. Tambahin kerupuknya, kok ini Pak sekaleng. Saya pelit sama saya Pak. Tapi itu, pernah juga dia, Bang tambahin kerupuknya, diambil cuma 2. Habis itu diremek, biar kelihatan banyak ya. Ini pengen nih saya bales nih gitu.
Ini mas, uang saya nih, saya rembes, padahal uangnya recehan. Biar kelihatan banyak. Oke, udah ditandain sama petugas. Mohon maaf ya mas, terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya ke acara ini. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk PMI, semoga PMI masih makin bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan darah dan lain-lain, membantu kesehatan. Terima kasih, sukses terus, bergerak bersama untuk sesama.